Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ta'adimi, pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Mutawakkil ala Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pelajaran Ibu Eka Rahayu MPD. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik individu, yang mana pada poin pertama mengenai pengertian karakteristik individu. Individu adalah manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, filah, tunggal, dan khas. Dan pengertian karakteristik adalah perpaduan antara apa yang ada di antara faktor biologis atau faktor bawaan dari orang tua dan pengaruh lingkungan terhadap karakter seseorang. Dan karakteristik individu adalah keseluruhan kemampuan atau kelakuan yang ada pada diri individu sebagai hasil pembawaan dan lingkungan. Contoh faktor biologis, bawaan atau biologis. Dan faktor yang kedua adalah lingkungan, di mana ketika seseorang berada pada lingkungan yang baik, pada lingkungan yang terpelajar, akan memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan dan karakter seseorang. Tapi apabila jika seseorang itu berada dalam lingkungan yang kurang baik, maka akan mempengaruhi karakter seseorang. Manakala seseorang itu akan memiliki sifat yang egois, pemarah, dan acuh tak acuh ketika tetangganya meminta pertolongan. Dan pada materi yang kedua mengenai perbedaan, yang mana saya akan menjelaskan 3 perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan kognitif, yang mana merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena per individu memiliki bakat di bidang masing-masing. Bisa saja si A memiliki bidang di komputer dan si B memiliki bidang di pembelajaran matematika. Dan yang kedua adalah perbedaan kecakapan bahasa. Dan bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupan. Dan individu dengan individu yang lain mempunyai kecakapan bahasa yang berbeda-beda. Apalagi ketika kecakapan bahasa itu dipengaruhi oleh faktor biologis. Dan yang ketiga adalah perbedaan bakat atau kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Karena jika bakat diasah atau mempunyai dukungan dari keluarga maupun dari lingkungan, bakat itu akan menjadi sesuatu yang berharga dalam hidup individu. Dan individu dapat mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi jika individu tidak mempunyai dukungan dari keluarga maupun lingkungan, maka individu tersebut akan memendam bakatnya tersebut. Dan yang ketiga adalah gaya belajar, yang mana di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah visual, yang mana pembelajaran atau belajar melalui penglihatan atau melihat. Seperti ketika kita belajar tatap muka di sekolah,
di sekolah sore ataupun ketika kita melihat di YouTube. Dan yang kedua adalah gaya belajar auditor, yang mana melalui pendengaran dan dilakukan oleh seseorang dengan pendengaran yang baik, di mana ketika kita melihat suatu video, kita tidak melihat seseorang di dalam video tersebut, namun kita hanya mendengarkan lewat suara saja, seperti contohnya di radio. Dan yang ketiga adalah kinestik, yang mana gaya belajar gerak, contohnya seperti menari, olahraga. Dan yang ketiga adalah gaya belajar global, yang mana mencakup keseluruhan, manakala itu bisa auditor, visual, dan kinestik. Dan itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Murasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.